Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saleh Bintar Indra Putri dengan NPM 22411083 dari kelas manajemen 22B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penganggaran modal. Penganggaran modal adalah salah satu aspek kunci dalam manajemen keuangan perusahaan yang berkaitan dengan alokasi dana untuk investasi jangka panjang. Penganggaran modal melibatkan perencanaan, analisis, dan pengambilan keputusan mengenai bagaimana perusahaan akan mengalokasikan sumber daya finansialnya untuk berbagai proyek, aset, atau investasi yang diharapkan akan memberikan pengembalian yang optimal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengelolaan dana yang dialokasikan untuk investasi dalam aset fisik seperti tanah, gedung, peralatan, dan mesin, serta investasi dalam proyek-proyek strategis yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan penganggaran modal yaitu untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dengan mengidentifikasi proyek-proyek yang paling menguntungkan dan mengalokasikan dana secara efisien. Ini melibatkan penilaian risiko, estimasi pengembalian, dan pertimbangan terhadap strategi jangka panjang perusahaan. Proses penganggaran modal. Proses penganggaran modal merupakan tonggak utama dalam manajemen keuangan perusahaan. Proses ini memiliki beberapa tahapan penting yang memandu perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai proses penganggaran modal. Yang pertama yaitu identifikasi proyek-proyek potensial. Tahap awal dalam proses penganggaran modal adalah identifikasi proyek-proyek potensial. Perusahaan perlu mengidentifikasi peluang investasi yang sesuai dengan visi, misi, dan strategi bisnis mereka. Proyek-proyek ini bisa berupa ekspansi bisnis, penggandaan aset baru, penelitian, dan pengembangan produk, atau proyek-proyek yang lain memiliki potensi menguntungkan. Yang kedua, evaluasi proyek. Setelah proyek-proyek potensial diidentifikasi, perusahaan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap proyek tersebut. Evaluasi ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap proyek, termasuk perkiraan biaya, estimasi pengembalian investasi, analisis risiko, dan faktor-faktor yang lain yang relevan. Metode evaluasi yang umum digunakan meliputi Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, and Payback Period. Yang ketiga yaitu pemilihan proyek. Setelah proyek-proyek dievaluasi, perusahaan harus memilih proyek-proyek yang paling sesuai dengan tujuan dan strategi mereka. Keputusan ini biasanya didasarkan pada analisis hasil evaluasi, di mana proyek-proyek dengan prospek pengembalian investasi yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah lebih mungkin dipilih. Yang keempat yaitu pengalokasian dana. Setelah proyek-proyek terpilih, perusahaan perlu mengalokasikan dana yang diperlukan untuk masing-masing proyek. Pengalokasian dana ini dapat melibatkan pemilihan sumber dana, seperti modal internal, pemilihan pinjaman, atau saham. Keputusan ini harus sejalan dengan kapasitas keuangan perusahaan dan struktur modal yang optimal. Yang kelima ada pemantauan kinerja. Setelah alokasi dana dilakukan dan proyek-proyek dimulai, proses penganggaran modal tidak berakhir di sini. Perusahaan harus secara teratur memantau kinerja setiap proyek.
Ini melibatkan perbandingan hasil aktual dengan perkiraan yang telah dibuat sebelumnya. Jika proyek mengalami deviasi dari rencana, tindakan kolektif dapat diambil untuk memastikan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, penyesuaian dan revisi. Penganggaran modal juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan strategi perusahaan. Jika ada perkembangan yang signifikan, perusahaan mungkin perlu merevisi alokasi dana atau bahkan menghentikan proyek yang tidak lagi sesuai dengan tujuan bisnis. Proses penganggaran modal adalah alat kunci dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan mengalokasikan sumber dana dengan bijak untuk mencapai pertumbuhan dan keberkelanjutan dalam dunia bisnis yang dinamis. Kemampuan untuk melakukan alokasi yang baik, pengambilan keputusan yang tepat, dan pemantauan yang cermat sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan. Strategi penganggaran modal. Strategi penganggaran modal berkaitan erat dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin lebih fokus pada pertumbuhan, sementara yang lain lebih berorientasi pada efisiensi atau stabilisasi. Berikut adalah beberapa contoh strategi penganggaran modal yang beragam, yang bisa disesuaikan dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang pertama yaitu pertumbuhan agresif. Beberapa perusahaan mungkin memilih strategi penganggaran modal yang menekankan pertumbuhan agresif. Mereka akan mengalokasikan sebagian besar sumber dana mereka untuk investasi dan ekspansi bisnis, baik melalui akuisisi perusahaan, pembukaan cabang baru, atau pengembangan produk dan layanan baru. Strategi ini bertujuan untuk mendominasi pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, efisiensi operasional. Perusahaan lain mungkin lebih fokus pada efisiensi operasional. Mereka akan mengalokasikan dana untuk mengoptimalkan proses produksinya, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya operasional, dan memaksimalkan keuntungan dari operasi yang sudah ada. Yang ketiga, diversifikasi. Strategi diversifikasi mengarah pada alokasi dana untuk menginvestasi dalam berbagai jenis proyek yang berbeda. Ini dilakukan untuk mengurangi resiko bisnis dengan memiliki portofolio proyek yang beragam. Perusahaan dapat menginvestasikan dana dalam sektor-sektor yang berbeda atau bahkan menggeografisasi operasinya. Yang keempat yaitu stabilisasi keuangan. Beberapa perusahaan mungkin memilih strategi penganggaran modal yang lebih konservatif dengan fokus pada stabilisasi keuangan. Mereka akan mengejar proyek-proyek yang memiliki resiko yang lebih rendah dan memberikan arus kas yang stabil. Ini dapat menjadi strategi yang cocok untuk perusahaan yang ingin menghindari resiko besar atau yang sedang dalam proses pemulihan dari situasi keuangan yang sulit. Yang kelima, ada inovasi dan penelitian. Perusahaan yang ingin terus berinovasi mungkin mengalokasikan dana yang signifikan untuk penelitian dan pengembangan produk baru. Strategi ini bertujuan untuk menjaga daya saing yang menghadapi perubahan pasar tren. Yang keenam, ada keseimbangan antara pertumbuhan dan efisiensi. Banyak perusahaan memilih strategi yang mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan dan efisiensi. Mereka akan mengalokasikan dana untuk investasi yang mendukung pertumbuhan, tetapi juga memastikan efisiensi operasional tetap menjadi perhatian utama. Yang ketujuh, berorientasi pada keberlanjutan. Perusahaan yang memiliki fokus pada keberlanjutan mungkin akan memprioritaskan proyek-proyek yang mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan dan sosial. Investasi dapat mencakup proyek-proyek energi
terbarukan, program pengangguran limbah, atau kegiatan filantropi. Orientasi pada teknologi. Yang kedelapan ada orientasi pada teknologi. Dalam era digital, perusahaan mungkin mengalokasikan sebagian besar dana untuk menginvestasi dalam teknologi informasi dan transformasi digital. Ini dapat mencangkup pengembangan platform digital, analisis data, atau proyek-proyek yang meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi. Setiap strategi penganggaran modal memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, tergantung pada situasi perusahaan dan tujuan jangka panjangnya. Keberhasilan strategi ini bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memilih dan mengelola proyek yang konsisten dengan strategi yang telah ditetapkan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Selanjutnya ada metode evaluasi proyek. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek, termasuk Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Payback Period, dan metode lainnya. Pemilihan metode tergantung pada jenis proyek dan referensi perusahaan. Siklus penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses yang berkelanjutan. Perusahaan terus-menerus memeriksa dan mengevaluasi pengalokasian dana untuk memastikan bahwa mereka masih sejalan dengan tujuan dan strategi perusahaan. Tantangan dalam penganggaran modal. Beberapa tantangan dalam penganggaran modal meliputi ketidakpastian pasar, perubahan regulasi, dan fluktuasi ekonomi. Perusahaan juga terus menghadapi masalah internal seperti konflik kepentingan di antara departemen. Keuntungan dari penganggaran modal yang efisien yaitu termasuk pertumbuhan yang berkelanjutan, pengendalian risiko, peningkatan efisiensi operasional, dan peningkatan nilai perusahaan. Simpulannya, penganggaran modal adalah hal penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang membantu perusahaan mengalokasikan dana dengan baik untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Ini melibatkan berbagai tahap, metode evaluasi, dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan pengembalian investasi yang optimal dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, penganggaran modal dapat menjadi landasan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Sekian pembahasan saya mengenai penganggaran modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.